Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mendengar? Sahabat mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang maha tahu. Dem, lagi suara keras. Rasulullah sampai bergetar itu badannya. Apakah kalian mendengar? Wahai Rasulullah, kami tidak mendengar apa-apa, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW sabdakan kepada para sahabat, sesungguhnya batu yang dilepaskan dari jembatan Sirat 70 tahun melayang-layang baru sampai hari ini ke dasarnya. Maka jangan sampai ada di antara kita ini yang sampai transit ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang tua kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita, apa bapak-bapak pernah sadar hari ini bagaimana keadaannya di alam kubur, Pak? Hari ini kita mengaku orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid. Apa ibu pernah memikirkan almarhumah ibu yang sudah ada di alam kubur, bagaimana keadaannya sekarang? Pernah kita memikirkan bapak kita yang sudah ada di alam kubur, bagaimana keadaannya sekarang? Nenek kita ada dalam rahmat atau dalam azab? Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lupakan peranan masjid. Saya mohon kepada ibu-ibu yang hari ini pulang ke rumah, suruh bapak-bapaknya untuk sholat berjamaah di masjid, ikut majelis taklim di masjid. Karena bapak-bapak ini yang akan ditanya kelak di akhirat. Berat tugasnya. Selain terhadap mahram hakiki, ada 4 wanita yang menjadi tanggungannya. Selamat dia daripada istrinya, ibunya masih nuntut. Nggak selamat dari ibunya, anak perempuannya masih nuntut. Kami laki-laki capek kerja dari jam 8 sampai pulang sore, tersiksa di dunia, keringat habis, banting tulang. Di akhirat ibu-ibu masih ridho kami disiksa. Bapak-bapak juga sama. Ibu-ibu bangun tahajud, cuci piring, sholat, nganter anak sekolah, udah capek, belum datang juga ke pengajian, udah seakan-akan disiksa di dunia, di akhirat masih disiksa. Bapak-bapak ridho? Gak akan ada yang ridho. Maka penting peranan masjid ini menjadi tarbiyah bagi umat hari ini. Masya Allah, lihat ada anak kecil di sini. Hari ini sedikit orang yang memahami bagaimana anak-anak harus terlibat di dalam masjid. Bahkan ada satu masjid membuat plat besar, ketika saya diundang ceramah, saya lihat tulisannya, dilarang membawa anak. Mohon maaf Pak DKM, silahkan undang yang lain, saya pulang. Oh kenapa Kang Yuri? Ini bukan tempat saya. Ngeri. Ngeri. Kadang-kadang ribut sedikit diancam-ancam. Ini memorinya kuat anak ini. Kalau sudah diancam-ancam, lama-lama nggak mau ke masjid. Tolong pahami, peranan masjid ini penting. Dan ini yang harusnya dibahas juga diulang-ulang sebelum menerima daripada atau membicarakan satu amal yang besar, yaitu sholat. Peranannya di mana? Bagi laki-laki menyempurnakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid.